Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali lagi di channel Bung Cokra. Ya, sahabat-sahabat semua yang baru bergabung, silahkan buat subscribe channel Bung Cokra. Dan jangan lupa like dan juga komentar dengan bahasa yang santun. Saya sekarang lagi berada di tepatnya di jembatan ini jembatan jalan gitu, masih dekat dengan tempat kediaman saya. Banyak yang bilang gitu, coba dong komentari gitu, yang meminta coba dong komentari tentang kasusnya Gus Idris official. Nah, aduh, sorry. Karena saya di jalan, jadi banyak kendaraan bermotor. Aduh, rame banget. Tentang kasusnya Gus Idris official atau Gus Idris dari mana itu? Dari Malang. Ponpes Thoriqul Jannah yang kemarin itu sempat viral gitu kan, viral sampai booming banget gitu kan, sampai viral banget, sampai masuk ke televisi. Wah, itu seperti apa gitu, itu gimana gitu, apakah bisa dijerat dengan undang-undang, apakah biasa-biasa saja dan ada maaf atau gimana gitu. Nah, jadi saya juga heran dengan yang namanya Gus Idris official itu. Saya juga heran banget dengan yang namanya Gus Idris official, sahabat. Kenapa? Ya, kalau saya sih agak kurang sepakat ya. Kurang sepakatnya gimana? Kurang sepakatnya, jadi banyak konten-kontennya itu yang serasa dibuat-buat gitu. Tidak benar-benar asli gitu. Semuanya itu settingan semua. Nah, jadi ramai banget. Jadi dari konten-konten spiritual, konten-konten mistis seperti halnya Gus Idris dan teman-teman yang lainnya lah, ada KUB, ada siapa gitu. Itu yang benar-benar real ya. Dari ketajaman analisa saya sendiri itu hanya Kang Ujang Bustomi kontennya. Kalau Gus Idris itu memang saya ikuti dari awal, enggak dari awal sih, pertengahan gitu. Dari pertengahan memang banyak settingannya gitu. Dari konten-konten dukunnya gitu. Apalagi yang kemarin viral banget tentang penembakan palsu. Yang sebenarnya itu tuh bukan adegan beneran gitu. Itu settingan. Sudah banyak mengklarifikasi kan? Sudah banyak juga yang mengklarifikasi bahwasanya itu settingan gitu. Itu settingan belaka. Dan darahnya itu menggunakan pil darah yang warna merah. Nah, kalau kita melihat daripada undang-undang ITE, ya kan, itu merupakan hoax, pembohongan publik yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat undang-undang, ya itu jelas kena undang-undang dan bisa diperkarakan. Bisa dijerat dengan undang-undang. Nah, oleh karenanya konten-konten yang seperti itu saya anggap sangat tidak layak sekali gitu kan. Sorry, banyak pemotor ya buat apa gitu, mencari viewers gitu kan, hanya untuk kebutuhan konten, tapi dia pura-pura tertembak. Setelah viral beritanya, dia tertembak oleh polisi katanya kan. Ternyata pas dikonfirmasi setelah dikonfirmasi itu adalah sebuah settingan belaka, itu adalah kebutuhan konten doang, ya kan. Ya sangat ironis banget.
Jadi menurut saya tidak layak lah gitu, tidak layak dan tidak pantas gitu seorang Gus gitu kan, seseorang yang dengan label Gus gitu, seseorang yang labelnya Gus tapi hanya demi konten dia berani melakukan pembodohan, dia berani melakukan pembohongan terhadap publik. Dan saya sarankan buat para netizen dan para fans berat, para fans nih, para fanatisme Gus Idris, sadarlah, coba buka pikiran kalian gitu kan. Buka pikiran kalian, apa iya orang seperti bukan beliau ya, saya udah males banget ngomong beliau. Orang seperti yang namanya Gio itu atau Gus Idris itu masih kalian bangga-banggakan, menjadikan panutan. Itu sangat tidak layak banget. Motor rame jalan. Ini jembatannya. Nah, jadi sangat ironis banget dengan seseorang yang labelnya Gus gitu. Gus itu kan seorang yang anaknya seorang kiai yang alim, yang berilmu gitu kan. Kok tega-teganya gitu, hanya demi konten melakukan pembohongan terhadap publik, demi mendapatkan subscriber, mendapatkan viewers gitu kan. Ya sangat ironis banget gitu. Coba bukalah yang fanatisme sama Gus Idris itu. Bukalah pikiran kalian gitu kan. Kalian harus terbuka, open mindset gitu. Jangan fanatisme buta gitu. Salah kayak apapun tetap diikuti. Salahnya kayak apapun tetap diikuti. Jangan ya. Jangan dong, tetap sadar. Jangan mudah mengikuti orang-orang yang seperti itu gitu. Sangat tidak layak banget bagi saya. Sangat tidak layak banget diikuti. Dan konten-kontennya sangat tidak layak banget terpuji gitu kan. Karena sebuah pembohongan dan pembodohan publik yang sangat luar biasa. Ya bolehlah kita mengonten gitu, kita bikin konten apa aja, berkreasi di YouTube boleh saja, silahkan, boleh saja, asalkan jangan nyerempet kepada kriminal, jangan nyerempet terhadap aturan undang-undang, aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Masalah pembohongan, informasi hoax, itu kan sudah jelas, ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang ITE, informasi teknologi dan elektronik, itu sudah jelas di situ, dan ada sanksi pidananya, Jadi buat Gus Idris ya, pesan moral ini buat Gus Idris sendiri, cobalah lebih kreatif lagi dalam membuat konten gitu. Jangan sampai konten itu bisa merugikan orang lain juga karena berbohong gitu kan, karena bohong gitu. Jadi ya bikinlah konten-konten yang tidak menyerempet dengan aturan-aturan undang-undang gitu, dengan kriminal gitu kan, dengan kekerasan. Bikinlah konten-konten yang dewasa, yang mendidik. Katanya edukasi. Katanya konten ini sebuah edukasi dan informasi. Mana edukasinya dan mana informasinya? Kan seperti itu. Seperti itu yang menjadi tanda tanya gitu kan. Itu yang menjadi tanda tanya gitu. Jadi mana informasinya? Informasinya itu mana gitu kan? Informasinya itu mana dan edukasinya itu di mana? Sebuah konten dengan pura-pura ditembak, ya kan? Ditembak, ya kan? Dan semua orang itu menjadi khawatir. Semua orang menjadi khawatir. Ini benar apa enggak gitu. Kalau misalkan benar, waduh berarti seolah-olah publik itu menganggap polisi itu sangat kejam gitu kan. Sangat kejam. Ada yang nanti muncul lagi istilah kriminalisasi Gus gitu kan. Kemarin ada istilah kriminalisasi ulama, sekarang muncul lagi kriminalisasi Gus. Janganlah seperti itu. Seolah-olah memojokkan pemerintah, seorang polisi penegak hukum sangat kejam banget terhadap masyarakat sipil gitu. Suka tidak suka karena dia itu polisi main tembak gitu kan, main dor gitu kan. Jangan menggiring sebuah opini publik
itu untuk menciderai pemerintah, untuk menyimpulkan bahwasanya pemerintah itu jelek, polisi itu jelek. Jangan, nggak boleh seperti itu informasi hoax, itu kena undang-undang, itu bisa dijerat dengan pasal undang-undang ITE. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi saya sangat tidak layak banget. Saya sarankan kepada pengikutnya Gus Idris yang sudah terlanjur fanatis ya. Ya udahlah, cari panutan-panutan yang lain gitu kan. Banyak selain Gus Idris juga masih banyak yang lain gitu. Masih banyak yang lain. Aduh, tidak layak banget yang namanya Gus itu seperti itu. Tidak layak banget, tidak layak. Jadi apa ya? Kalau saran dari saya itu bisa kena undang-undang dan bisa dipidanakan. Dasarnya apa? Undang-undang ITE itu. Jadi seperti itu sahabat. Jadi kesimpulannya dari saya itu sangat tidak layak. Yang namanya seorang yang menyandang Gus melakukan pembohongan, dosa besar. Apalagi itu sudah dikonsumsi publik sebanyak-banyaknya gitu kan. Itu dosa besar. Tidak layak Gus melakukan seperti itu. Ironis banget, kayak tidak mengerti hukum gitu kan. Dalam hukum Islam sendiri yang namanya pembodohan, pembohongan itu dosa. Apalagi itu pembohongan, pembodohan demi konten, demi viewers, demi uang. Ya bisa disimpulkan sendirilah. Itu dosanya seperti apa, hukumnya juga seperti apa. Dalam agama jelas berdosa, dalam hukum undang-undang juga jelas salah. Nggak boleh menyebarkan sebuah informasi yang hoax. Nggak boleh, nggak layak itu Gus Idris itu seperti itu. Nggak layak untuk diikuti lah. Saya emang nggak ngikut Gus Idris saya. Apaan? Kalau KUB lah, ya saya sepakat. Itu kontennya real, tidak ada setting-settingan. Itu real, tidak ada setting-settingan. Nah, jadi seperti itu. Lalu apalagi? Bagaimana dengan tindak selanjutnya itu ya terserah polisi. Itu terserah pihak kepolisian mau seperti apa selanjutnya. Jadi kalau saya itu menganalisa dari kebohongannya saja bahwasanya itu dosa besar. Dan ironis banget seseorang yang menyandang gelar Gus melakukan pembohongan. Secara agama dosa, secara pemerintah, secara aturan undang-undang bersalah. Secara agama juga berdosa. Seorang Gus melakukan seperti itu ironis banget, bertolak belakang. Seseorang yang berilmu agama tinggi tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu hanya demi konten. Lalu apa lagi? Ya seperti itulah sahabat ya, seperti itu. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di channel Bung Cokra. Jadi saya juga sudah share. Saya juga sudah share dari banyaknya ini ya, dari banyaknya YouTuber lain gitu yang membongkar settingannya Gus Idris. Termasuk yang saya suka itu dari channelnya ini Ruqyah Aswaja Official. Itu dibongkar habis-habisan itu waktu settingan tertembak bohong-bohongan, itu dibongkar habis-habisan oleh Kiai Imron dari Ruqyah Aswaja Official. Saya sudah share di tab komunitas saya, silakan dilihat ya kan, silakan dilihat, dicermati bahwasanya waktu dia tertembak itu dia menggunakan pil merah gitu kan. Jadi ya seperti darah gitu. Dan suara letusan pada saat tembakan itu juga seperti sound gitu, sound yang dekat banget gitu, sehingga suaranya itu kayak nyaris pukulan gitu. Tapi padahal itu sound, kata beliau loh ya, itu kata analisa beliau. Saya hanya mengikuti daripada
analisa Kiai Imron aja, analisa Kiai Imron itu seperti itu. Saya sudah share, silakan sahabat-sahabat semua juga bisa melihat di tab komunitas saya sudah share, silakan, dan bisa dianalisa sendiri. Kalau saya ya mendingan ya ngevlog kayak gini aja lah, suruh komentar-komentar, tapi saya bukan ini ya, bukan saya menjatuhkan beliau, enggak, akan tetapi saya sebagai masyarakat awam gitu memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya seseorang yang menyandang gelar Gus itu sangat ironis banget jika melakukan seperti itu, dan tidak layak untuk kita teladani, tidak layak untuk kita ikuti. Masih banyak teladan-teladan ulama-ulama, ustadz-ustadz yang lain yang lebih pantas, yang lebih layak untuk kita ikuti, ya kan, lebih layak untuk kita ikuti. Pembohongan itu aduh luar biasa, hoax jangan diikuti. Aduh, ada aja Gus Idris nih, Masya Allah banget, ya kan. Cukup sekian saja sahabat, karena ini waktu sudah sore, ya kan. Ini banyak pengendara banget sehingga mohon maaf kalau suaranya nggak jelas, tapi kalau suaranya masih jelas, sekiranya masih bisa untuk didengar dan dipahami oleh sahabat-sahabat semua, saya akan upload. Tapi kalau suaranya nggak jelas karena banyak kendaraan, ya mungkin saya akan bikin video yang kedua aja gitu kan. Ini khusus ya, ini pesan moral buat Gus Idris ya, berhentilah gitu membuat konten-konten yang dagelan gitu kan. Kalau bahasanya bajok warek itu konten dagelan gitu kan. Aduh, dagelan. Berhentilah, jangan membuat konten-konten yang dagelan gitu kan, yang membohongi publik gitu kan. Seolah-olah publik itu bodoh, mudah dibohongi gitu kan. Kalau memang itu cuma acting, cuma film pendek ya, ya silakan aja gitu. Ada keterangannya bahwasanya ini film pendek kan gitu. Bahwasanya ini cuma acting kan gitu. Tapi ini mah tidak ada keterangan apa-apa gitu. Seolah-olah kayak ngevlog aja biasa kayak saya gini kan. Cuma itu kondisinya lagi habis menyerang dukun santet gitu kan. Tapi kalau untuk membuat sebuah film pendek ya kasih keterangan aja buat film pendek gitu, vlog gitu kan. Jadi kalau acting kayak gitu kan ya nggak apa-apa gitu, karena sebuah film pendek aja. Tapi kalau seolah-olah kayak pembenaran gitu kan, wah ya ironisnya lagi gini sahabat ya. Waktu setelah penembakan itu, ironisnya lagi ya, setelah penembakan itu ini apa? Ironisnya lagi tuh santri-santrinya itu melakukan klarifikasi gitu. Melakukan klarifikasi bahwasanya benar gitu kan, beliau ditembak gitu kan, dan merasa terdolimi gitu kan. Ya ampun. Itu double bohong, double hoax. Tidak layak diikuti sahabat, tidak layak. Dan cukup sekian saja dari saya. Kesimpulannya yaitu pesan moral buat Gus Idris ya, berhentilah, ganti dengan konten-konten yang lebih layak gitu kan, yang tidak membodohi publik dan tidak membohongi publik. Untuk para netizen yang fanatisme terhadap Gus Idris, buka pikiran kalian ya, lebih terbuka lagi lah gitu, lebih terbuka lagi dan lebih bisa menganalisa lagi bahwasanya ini benar apa enggak, itu betul apa bohong kan gitu. Dan untuk kontennya ya bisa kena undang-undang, bisa juga enggak, tergantung ya, nanti tergantung proses hukumnya aja lah. Gimana proses hukumnya aja, gimana seperti apa nanti dari pihak kepolisian juga. Saya juga belum mengikuti lagi tentang kasusnya beliau itu. Saya serahkan kepada pihak yang berwajib aja. Nanti kesimpulannya gimana dan seperti apa. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bung Cokra semua. Jangan lupa yang sudah menonton, yang baru bergabung, subscribe. Pencet tombol merah-merahnya tuh. Komen dengan bahasa yang santun dan juga like. Silakan. Kalau saya ini edukasi nih saya beneran. Tidak edukasian kayak Gus Idris. Saya beneran edukasi buat semuanya, supaya lebih terbuka gitu, dan jangan mudah dibohongi dengan konten-konten dagelan gitu.
yang apa ya, pembohongan publik yang sangat luar biasa. Terima kasih sahabat. Wallahul muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.